Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Diceritakan waktu para wali mau mendirikan Masjid Demak, membabat hutan di wilayah Gelagahwangi. Hutan selalu diselimuti asap. Hutan yang ditebang hari ini besoknya sudah kembali lagi menjadi hutan. Jadi pembabatan hutan tidak pernah berhasil. Sunan Giri menyuruh Sunan Kalijaga untuk menyelidiki dan masuk ke dalam hutan. Ternyata di dalam hutan ada seorang tinggi besar yang sedang bertapa. Terjadi dialog antara Sunan Kalijaga dengan pertapa tersebut yang diketahui adalah Yudhistira Raja Kerajaan Amarta, disuruh bertapa oleh dewa karena tidak bisa mati-mati disebabkan memegang jimat bernama Kalimasada atau Pustaka Jamus. Sesampainya di tepi hutan Gelagahwangi, Sunan Kalijaga mengucapkan salam untuk para penghuni hutan. Karena telah dicurigai bahwa keanehan yang terjadi adalah karena di hutan Gelagahwangi ada penghuninya yang mengganggu pekerjaan pembabatan hutan tersebut. Sunan Kalijaga hendak menemui si pengganggu dengan cara yang baik-baik. Maka yang pertama diucapkan adalah perkataan salam, Assalamualaikum. Seketika sudah hilang segala kabut yang meliputi seluruh hutan, sehingga nampak terang. Kangjeng Sunan segera masuk ke hutan. Sunan Kalijaga memutari seluruh isi hutan untuk mencari sesuatu yang janggal yang sekiranya menjadi penyebab keanehan di hutan Gelagahwangi. Ketika sampai di tengah hutan yang masih gawat, yang tampak belum dijamah manusia, terlihat olehnya manusia yang besar dan tinggi. Dari tubuh manusia besar itu memancar sinar cahaya. Rambutnya gimbal, bulunya panjang, duduk pada posisi di bawah pohon beringin, batu rata licin alasnya. Sikap tubuhnya dalam dia duduk, kaki kanan jegang, kaki kiri selonjoran, badan bersandar pada pohon. Tangannya yang kiri ditumpangkan di pundak kanan, tangan kanan menggenggam serta diangkat di atas kening yang kanan. Sunan Kalijaga segera mendekati dengan tergesa, menyambut dengan manis, hormat memberi salam kepadanya. Tetapi tidak dijawab, Yudhistira hanya melihat saja. Sunan Kalijaga berdiam terpaku, hanya membatin dalam hati. Tak lama timbul pikiran dalam hati, mengira-ira dalam hati apakah mungkin orang ini orang Buddha. Kangjeng Sunan sudah sempurna ilmunya, segera memakai bahasa Buddha dia pakai untuk memberi salam. Duhai saudara yang baru saja bertemu. Saya bertanya dengan hormat pada saudara sungguh, siapa panggilan saudara serta asal dari mana? Apakah yang dikehendaki sampai duduk di hutan tanpa pengiring, serta dalam raut muka terlihat seperti mengalami kesedihan? Oh ya saudara, Anda sungguh sudah mengetahui suasana hati yang diliputi kesedihan. Saya Ki Yudhistira asal dari negeri Amarta di zaman dahulu, ketika masih dikuasai agama Brahma. Kangjeng Sunan Kalijaga ketika mendengar sangat heran, lalu bertanya lagi, saudara di zaman dahulu melakukan pekerjaan apa? Terus terang saja di zaman dahulu sebenarnya saya adalah seorang raja di kerajaan Amarta. Yudhistira itulah gelar saya. Ganti Anda yang mulia, dari manakah asal dan apa maksud dalam hati, serta siapa nama Anda? Duhai Sang Raja Yudhistira, menanyakan nama, hamba Sunan Kalijaga, termasuk wali dari wilayah Majapahit yang berkedudukan di Kedaton Giri Gajah. Kedatangan saya sebenarnya diutus oleh Sunan Giri atasan hamba,
dengan keperluan disuruh memeriksa keadaan di hutan karena ternyata ada yang menjahili, memasang tuah sungguh kepada yang membabat hutan. Sudah saya terobos di hutan tuntas seluruhnya, semua tak ada tanda-tanda, hanya ada Anda sendiri. Menjawab Sri Yudhistira, sebentar Sunan Kali, rupanya Anda akan marah mendakwa kepadaku menjahili dengan memasang tuah karena tak setuju. Aduh, tidak sama sekali. Adapun keberadaan saya berada di sini bukan baru sekarang ini, tapi sudah lama melakukan bertapa sesuai petunjuk isyarat yang diterima ketika saya bertapa di dasar samudera selama 600 tahun. Perkataan dalam pesan baik itu, disuruh bertapa di sini, pasti menda. Letaknya menyatu di tangan kanan, malah sudah sangat lama tangan sampai tak bisa terayun dan tak bisa mengembang. Sunan Kalijaga yang terkena perkataan Prabu Yudhistira, semakin keheranan, akhirnya bertanya lagi, adapun bunyi dari tulisan pada jimat itu seperti apa dan apa maknanya? Duhai Sunan Kalijaga, saya berkata yang sebenarnya, jangankan sampai melihat, membuka saja takut. Karena perintah dewa hanya disuruh memakai sebagai jimat, maka saya sangat takut bila melihatnya. Sunan Kalijaga tersenyum, bicara dalam hati, itu orang bodoh yang lugu, walau pintar tetapi takut. Duhai Raja Yudhistira, seandainya ada orang yang mampu membaca jimat tadi, apakah diizinkan? Boleh saja, tetapi mohon berjanji kepadaku, harap diberi pengertian tentang makna yang tertulis. Serta bisa membuka tangan saya yang sudah lama terkunci. Sunan Kalijaga berkata manis, marilah kita coba. Prabu Yudhistira menyerahkan jimat pustaka Jamus, demikian diceritakan seketika sembuh seperti dahulu. Tangan bisa membuka. Jimat sudah diterima Sunan Kalijaga, dibuka maknanya, difahami dalam hati, sudah tuntas membaca pustaka Jamus. Kangjeng Sunan Kalijaga berkata, hai Sang Raja Yudhistira, Anda ketahuilah sebabnya jimat disebut pustaka Jamus, artinya surat hitam yang tulisannya menonjol timbul. Sebabnya disebut kalimat sada, sungguh artinya kalimat syahadat. Kalimat syahadat sekarang sudah terjadi dipakai dan dipatuhi oleh orang yang sudah masuk agama Islam, serta disebut agama Rasul. Syariat agama Islam inilah sebagai induk dari ilmu sejati, diperoleh dari Nabi Allah Gusti Kangjeng Nabi Rasulullah, kekasih Tuhan yang Maha Agung, sungguh yang diangkat sebagai utusan Tuhan sebagai penutup para Nabi Allah. Asalkan orang sudah beragama Islam serta sudah tuntas pada ilmu yang diketahui seksama dari makna dari kalimat syahadat, akan menjadi tenang hatinya dan dapat mati dengan sempurna, kembali ke asal mulanya. Sampai di sini Sri Yudhistira sangat gembira dalam hati. Demikianlah lalu berguru, kepada Sang Wali Kangjeng Sunan Kalijaga, diajarkan syahadat. Tadi, pedoman kesempurnaan, difahamkan pada arti kehidupan. Kangjeng Sunan pengajarannya semua sudah diterima. Mengetahui sebelum kejadian, menjadi tidak samar tujuan akhir setiap makhluk. Was-was sudah tak terucap, tajam dalam penglihatan, tetap mantap sudah masuk agama Islam, tetap tuntas masuk dalam hati, menetes tepat sempurna. Merasa kalau sudah bisa mati, serta memahami, mati di dalam hidup,
sangat-sangat penghargaannya diserta merendahkan diri hendak menyembah, tangannya sedang menguncup, badan menunduk di hadapan Sunan. Sunan Kalijaga ketika mengetahui bergegas dia menahan tangan, menolak tak ingin disembah, disertai perkataan manis, "Anda jangan menyembah kepada saya, walau menganggap guru tetapi derajat saya rendah, masih lebih tinggi derajat raja seperti Paduka ini. Memang benar Sunan panggilan saya, tetapi sesungguhnya derajat wali saja. Wali itu tadi di zaman purwa serupa para resi dan pendeta. Jadi bakti Anda cukup dengan bersalaman saja." Prabu Darmakusuma menanggapi, lalu segera bersalaman. Setelah bersalaman sang Raja Yudhistira pelan berkata, "Duhai guru saya, karena sekarang saya sudah menerima penjelasan sejatinya kemuliaan, keinginan saya kalau bisa menghaturkan balasan yang baik. Namun tak punya sarana, hanya ini ada barang milik saya, sangat remeh tak seberapa, jika menjadi perkenan di hati.